Shalom, selamat malam pemuda remaja yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat, karena kita pada saat ini akan belajar kembali firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Dengan penuh sukacita saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Pemuda remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini begitu luar biasa, memudahkan kepada kita semuanya di dalam mengakses berbagai informasi, baik itu di sekitar kita maupun seluruh dunia ini. Dan juga membuat manusia semakin smart, membuat manusia semakin kreatif, membuat manusia semakin produktif, membuat manusia semakin inovatif. Dan seharusnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman digital saat ini juga memudahkan kita semakin mempererat persatuan kita. Rasa toleransi antar umat beragama itu seharusnya semakin dipegang teguh. Seharusnya kasih dengan sesama itu semakin berasa. Harusnya empati dan kepedulian itu semakin kita pererat satu dengan yang lain. Tetapi realitanya adalah tidak sesuai dengan harapan. Di dalam kehidupan kita, apalagi masa-masa pandemi ini, kita melihat berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi. Manusia semakin egois, manusia semakin mementingkan diri sendiri. Manusia tidak segan-segan menghilangkan nyawa sesamanya hanya karena masalah yang sepele. Itukah yang dialami manusia di zaman perkembangan dunia pada saat ini? Sebagai anak Tuhan, kita tidak kaget akan peristiwa itu, karena Alkitab sudah mengatakan, tepat dan benar mengatakan bahwa manusia akan semakin egois, manusia akan semakin mementingkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Untuk itu, pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, perlu sekali kita menemukan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Untuk itu tema kita pada malam hari ini adalah menemukan kasih yang sesungguhnya. Di dalam nats yang sudah kita baca tadi adalah merupakan perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, di mana di sana dia menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dan bagaimana dia menemukan kasih yang sesungguhnya itu di dalam kehidupannya. Pemuda remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus bukanlah manusia yang sempurna. Bahkan dia berterus terang bahwa dia adalah seorang kriminalitas. Di dalam masa lalunya dia adalah seorang yang ganas, seorang yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dia membenci anak-anak Tuhan. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak segan-segan dia membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi walaupun dia seorang yang kuat, seorang yang ditakuti, seorang yang gagah, seorang yang
luar biasa, tetapi dia tidak pernah menemukan kasih itu dalam kehidupannya. Dia tidak pernah merasakan kedamaian dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena dia hidup di luar Tuhan. Karena kasih yang sesungguhnya itu hanya di dalam Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika dia bertobat dan berjumpa dengan Yesus, Rasul Paulus mengambil suatu keputusan yang luar biasa, yaitu dia membuka hatinya, dia bertobat kepada Tuhan, kemudian dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia meninggalkan perbuatan lamanya, dia dan mengenakan manusia baru dalam kehidupannya, sehingga dia menemukan kasih yang sesungguhnya itu, yaitu kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Setidaknya ada 4 hal yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Kasih seperti apa yang Rasul Paulus dapatkan dalam Tuhan? Yang pertama adalah kasih yang menerima. Pada ayat yang ke-13, Paulus mengatakan dia adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang memiliki masa lalu yang kelam. Tetapi ketika dia bertobat dan percaya kepada Tuhan, Tuhan menerima dia dengan tangan terbuka. Kasih Allah itu luar biasa atas kehidupannya. Menerima Rasul Paulus apa adanya. Kemudian saudara, yang kedua adalah kasih yang menguatkan. Di ayat yang ke-12. Artinya adalah kasih Tuhan menguatkan Paulus untuk tetap berdiri teguh di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayaninya, di dalam menjalani hidupnya, baik itu di dalam keadaan senang maupun tidak senang, dalam keadaan nyaman maupun tidak nyaman. Dia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena kasih itu menguatkan, bukan melemahkan. Karena kasih itu memotivasi, bukan menjatuhkan. Karena kasih itu mengingatkan, bukan membiarkan. Dan itu hanya kita terima di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kasih yang demikian. Yang selanjutnya adalah kasih yang mempercayakan. Dalam kasihnya Allah menganggap Paulus setia, sehingga Tuhan mempercayakan pelayanan dan tanggung jawab yang besar kepada Rasul Paulus. Seperti tercatat di dalam Alkitab, bagaimana jemaat Tuhan boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, persekutuan-persekutuan dibangun oleh karena kesetiaan Rasul Paulus. Karena Tuhan mempercayakan kepadanya pelayanan, dia melayani dengan sungguh-sungguh, maka dia menjadi teladan dan berkat bagi semua orang. Yang selanjutnya adalah kasih yang menjadikan teladan. Rasul Paulus dijadikan Tuhan sebagai role model atau menjadi teladan, menjadi contoh bagi setiap orang yang percaya, termasuk bagi kita pada saat ini. Ini berarti bahwa Allah ingin mengatakan setiap orang bisa berubah, asalkan kita mau membuka hati kita untuk percaya kepada Tuhan dan bertobat kepadanya. Maka kita akan menerima kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, menemukan kembali kasih Allah yang sesungguhnya. Lalu bagaimanakah dengan saya dan saudara saat ini? Apakah kita juga sudah menemukan kasih Allah yang sesungguhnya itu dalam kehidupan kita? Kita bukanlah manusia yang sempurna. Terkadang pun kita seringkali melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan kita juga mungkin punya masa lalu yang tidak lebih baik daripada Rasul Paulus. Tetapi bukan itu yang lebih penting. Yang penting bagi Tuhan adalah kita mau membuka hati kita ini. Kita mau bertobat kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menemukan kasih yang sesungguhnya itu, yaitu adalah kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diungkapkan. Kasih yang besar, yang tidak ada di dalam dunia ini, tetapi hanya di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menemukannya di tempat lain, hanya di dalam Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Kalau kita mau hidup seperti Rasul Paulus, maka kita juga akan bisa menemukan 4 hal tadi. Yang pertama adalah kasih yang menerima. Tuhan menerima kita
asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya. Tuhan tidak melihat masa lalu, Tuhan tidak melihat siapa kita di hadapannya, apakah kita pintar ataukah kita manusia sederhana dan miskin. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat hati. Apabila kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka Tuhan menerima kita dengan tangan terbuka. Yang kedua adalah Tuhan menguatkan. Kasih Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita di masa-masa pandemi saat ini. Kita akan tetap memiliki iman yang kokoh seperti Rasul Paulus, karena kasih Allah menguatkan. Yang selanjutnya adalah kasih itu mempercayakan. Tuhan mempercayakan kepada kita, baik itu di dalam kita melayani Tuhan, melayani keluarga, di dalam kita bekerja, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita bisa makan dan minum, diberikan nafas kehidupan secara gratis. Itu adalah suatu kepercayaan yang sungguh luar biasa. Maka bersyukurlah dan berterima kasih kepada Allah, karena kasih Allah mempercayakan kepada kita. Kemudian kasih yang menjadikan teladan, seperti Rasul Paulus yang menjadi role model bagi jemaatnya dimanapun dia berada. Demikianlah juga kita, biarlah kehidupan kita juga menjadi teladan bagi semua orang. Tidak perlu kita mengatakan bahwa saya ini manusia yang suci. Tidak perlu kita mengatakan bahwa saya ini manusia yang taat beribadah, taat beragama, manusia yang bijak dan pintar dan sebagainya. Tapi buktikan melalui kehidupan kita, contoh perbuatan, sikap hidup kita, perkataan kita. Jangan sampai kehidupan kita malah menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Biarlah hendaknya kehidupan kita menjadi teladan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa seperti Rasul Paulus, asal ada kemauan, ada tekad dalam diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di dalam mengikut Tuhan. Selamat menemukan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang memberikan kami semangat dan kekuatan. Kami bersyukur Engkau menerima kami apa adanya kami ya Tuhan, walaupun kami seringkali melakukan dosa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kekuatan di dalam kami menjalani masa-masa pandemi saat ini. Kami bersyukur Engkau mempercayakan kehidupan kepada kami, nafas, kesehatan, dan kekuatan. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami contoh teladan bagi semua orang. Biarlah kehidupan kami terus Tuhan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami Tuhan memohon berkati pemuda remaja dimanapun mereka berada, berikan semangat, kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky